Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Karena Allah kita bertemu dan karena Allah kita berpisah. Alhamdulillah hari ini kita bisa, teman-teman di rumah, ustadz di sekolah menyediakan pembelajaran PABP hari ini, hari Rabu. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa dipahami dan bisa dimengerti tentang apa yang akan ustadz sampaikan. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat dan umat beliau yang istiqomah beriman dan berislam hingga yaumul qiyamah. Anak-anak ustadz yang salih dan solihah, mudah-mudahan antum di sana di rumah selalu sehat walafiat, umi abinya, adik-adiknya, kakak-kakaknya mudah-mudahan selalu Allah jaga. Hari ini adalah pembelajaran PABP yang insya Allah materi yang akan ustadz jelaskan adalah terkait dengan materi sambungan dari pembelajaran kemarin, yaitu adalah pembelajaran makna bismillah untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu teman-teman disimak ya penjelasan dari Ustadz terkait dengan materi hari ini, yaitu makna bacaan bismillah. Hari ini akan Ustadz sampaikan terkait dengan pembelajaran PABP yang insya Allah teman-teman mudah-mudahan bisa paham tentang materi kita hari ini, yaitu bagaimana makna bismillah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu mari kita berdoa teman-teman, mudah-mudahan dengan doa ini kita Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ketika kita menuntut ilmu Allah ganjar dengan pahala yang besar, yang itu akan menjadikan pemberat timbangan kelak kita nanti di akhirat agar mencapai surganya Allah. Teman-teman mari adab berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk, mulut mengucapkan doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman bisa berhadir dan bisa menyaksikan pembelajaran PABP Ustadz Ari, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di lewat YouTube. Mudah-mudahan menjadikan penambah wawasan dan ilmu kita untuk pembelajaran agama Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, materi hari ini adalah terkait dengan makna bismillah dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita lihat dari gambar bahwa orang tua ini, Umi Abi, terlihat di gambar ini ingin mengajak anandanya untuk ke masjid. Karena teman-teman, anak-anak soleh dan solihah, bahwa sejatinya masjid itu adalah rumah Allah. Jadi Allah sangat senang setiap hari kita berkunjung ke rumahnya Allah. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk menyembah Allah, kemudian untuk bermunajat, apa saja. Bercerita kepada Allah lewat doa. Dan itu insya Allah akan mengijabah dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita apabila kita sungguh-sungguh dalam meminta pertolongan apapun kepada Allah. Baik teman-teman, mari kita menyaksikan tayangan yang Ustadz buat terkait dengan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini teman-teman adalah bagaimana teman-teman itu agar paham tentang makna bismillah. Sebagai kita orang muslim adalah digunakan untuk setiap kali aktivitas kegiatan kita. Baik kegiatan yang sifatnya adalah ibadah maupun kegiatan yang sifatnya adalah aktivitas keseharian. Bermain, ketika kita tidur, ketika belajar, beribadah, sholat, mengaji, apapun itu teman-teman harus mengucapkan bismillah. Paham? Karena dibalik makna bismillah, kata bismillah, ada sesuatu yang luar biasa. Allah buatkan kalimat bismillah itu untuk bagaimana kita seorang makhluk hambanya Allah agar selalu minta diberikan mudah-mudahan, diberikan rahmat, diberikan kemudahan, dan setiap aktivitas mudah-mudahan kita libatkan dengan menyebut nama Allah agar Allah ridho, Allah suka, Allah berikan pahala kepada kita, ganjaran pahala ketika kita beraktivitas membaca bismillah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba lihat antum di gambar, itu adalah seorang kakak dan adik masing-masing bermain keseharian dengan teman-temannya di rumah, dan harapannya setiap bermain itu teman-teman membaca kalimat bismillah atau membaca bacaan bismillah dalam setiap kegiatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, antum sudah tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Mulai dari hewan, mulai dari pohon, mulai dari matahari, angkasa, seluruhnya itu adalah miliknya Allah. Jadi Allah sangat gampang jikalau nanti Allah akan mengambil miliknya itu tadi. Misalnya pohon, misalnya hewan, misalnya manusia, ketika Allah ingin mengambil, mengembalikan kembali, maka itu adalah gampang urusannya untuk Allah. Jadi teman-teman, kenapa kita harus beraktivitas membaca bismillah? Agar tangan kita milik Allah, mulut kita milik Allah, mata kita milik Allah. Kemudian Allah akan memberikan pahala ketika kita memulai aktivitas, melihat pandangan yang baik, berucap-ucap kalimat yang baik, tangan kita digunakan untuk tangan aktivitas yang baik, menolong orang, maka insya Allah pahala kita akan mendapatkannya. Namun apabila kita tidak membaca bismillah, itu tadi, maka aktivitas kita, kegiatan kita bermain tidak melibatkan atau tidak mengajak Allah dalam setiap kegiatan kita, maka akan sia-sia kegiatan kita dan tidak mendapatkan pahala. Nah, masuk pembelajaran kedua teman-teman. Di buku temanya nanti bisa dibuka yang sudah ada, atau yang belum ada nanti bisa Ustadz Ari akan kirimkan lewat PDF untuk pembelajaran, bisa lewat HP maupun lewat komputer. Yang pertama adalah pembelajaran kedua, Aku Cinta Al-Quran. Ini adalah
sebagai kita makhluk ciptaan Allah dan manusia, Allah berikan akal, maka Allah turunkan kitab suci. Apa kitab suci umat Islam? Betul, yaitu Al-Quran Karim. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Jadi harusnya manusia maupun makhluk yang ada di muka bumi ini, teman-teman, harusnya aturannya harus kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah Allah turunkan lewat malaikat Jibril dan kemudian kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, dan turun hari ini sampai kepada kita. Itu adalah Al-Quran untuk petunjuk hidup. Karena jikalau petunjuknya tidak mengambil dari Al-Quran, maka udah dipastikan itu salah, itu tidak benar. Contohnya gini, contohnya misalnya teman-teman beli handphone atau uminya beli kulkas, maka di dalam handphone dan di dalam kulkas itu ada yang namanya petunjuk penggunaan. Misalnya kulkas, ada buku petunjuknya. Misalnya contohnya, ketika memberikan atau ketika memasukkan selang kepada air, maka batasan airnya harus sesuai dengan aturan. Kemudian misalnya rinsonya tidak sembarangan. Dan kemudian ketika ingin memutar cepat, misalnya ada tata caranya bagaimana dipencet misalnya. Atau jenis baju yang ingin dicuci, maka ada aturannya, tidak sembarangan. Tapi apabila misalnya mesin cuci tadi antum gunakan atau umi abi antum gunakan petunjuk aturan dari misalnya handphone, maka mesin cuci tidak bisa jalan. Misalnya contoh, mau mencuci tapi antum pakai buku petunjuknya, buku petunjuk dari handphone, pencet tombol yes, kemudian telepon, jadi tidak nyambung. Jadi emang harus, kalau handphone berarti buku petunjuknya adalah handphone, kalau mesin cuci buku petunjuknya adalah mesin cuci, tidak boleh yang lain. Sama juga manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang berakal, maka petunjuk hidupnya itu adalah Al-Quran, tidak boleh dari ngambil yang lain. Rujukannya Al-Quran, aturannya semua Al-Quran. Apa kata Al-Quran misalnya? Tidak boleh mencuri, maka sesuai dengan di Al-Quran tidak boleh mencuri. Atau misalnya di dalam Quran, seorang manusia atau umat makhluk hambanya Allah itu wajib menuntut ilmu, maka kita harus wajib menuntut ilmu. Nah, itu tadi di Insan Tama antum diajarkan untuk bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Karena ketika antum membuka Al-Quran, antum harus tahu bacaan yang bagus, bacaan yang baik sesuai dengan aturan bacaan Al-Quran. Maka jika tidak bisa, maka bacaannya maknanya akan salah. Salah mengartikan Al-Quran dan salah apa yang diinginkan dari Al-Quran. Jadi teman-teman lihat di gambar, ada seorang anak murid sedang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, betul. Jadi setiap hari di Insan Tama, lidah kita, mulut kita, mata kita itu selalu di awal kegiatan adalah membaca Al-Quran. Agar apa? Agar Allah memudahkan kegiatan kita, agar Allah memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah akan mudah berikan kecerdasan kepada kita, dan kelak nanti mudah-mudahan ketika hari kiamat Al-Quran akan menjadi saksi bahwa kita selalu membacanya, selalu menghafalnya, selalu melihatnya, dan itu menjadikan mudah-mudahan Al-Quran menjadi saksi agar kita bisa masuk surganya Allah. Jadi teman-teman, mudah-mudahan setiap hari teman-teman yang qiraati Allah berikan pahala yang banyak, dan bagi yang belum, silahkan telepon wali kelasnya agar bisa melaksanakan pembelajaran qiraati, dan itu adalah cara kita awal agar paham tentang Al-Quran, petunjuk hidup manusia terutama umat muslim. Nah, ini adalah qiraati. Qiraati ini awal atau bacaan awal untuk kita membaca Al-Quran. Kok Ustadz tidak ada tulisan Arabnya? Betul, ini emang tulisan Arab yang dipotong-potong agar teman-teman itu mudah memahaminya. Tapi di atasnya itu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita akan hari ini belajar adalah itu tadi, memahami tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk untuk latihan membaca basmalah. Basmalah dan bismillah sama saja teman-teman,
cuma beda pemaknaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz yakin antum pasti sudah lancar dan antum sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita sama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, betul. Itulah bacaan yang diajarkan di Insan Tama. Bacaan yang sesuai dan bacaan yang benar dan artinya pun benar. Bisa dilihat dari gambar teman-teman. Ada gambar sebuah keluarga, ada abi, ada uminya, kemudian ada anaknya sedang ingin menikmati makanan hidangan yang ada di meja. Nah, apa yang dilakukan sebagai kita umat Islam? Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan bismillah kemudian doa makan. Makna bismillah teman-teman, itu maksudnya adalah agar kita selalu ingin mendapatkan berkah dari apa yang kita lakukan. Misalnya makan, berarti kita ingin sekali mendapat keberkahan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan. Untuk itu, setiap mulai pekerjaan atau setiap melakukan aktivitas, maka hendaknya teman-teman selalu membaca bismillah. Nih teman-teman, di gambar ini adalah, ayo kita sama-sama membaca bismillah bareng-bareng kepada teman-temannya. Karena berhubung kita hari ini tidak bisa bertemu teman-teman secara langsung, maka Ustadz mengajak kita sama-sama sambil melihat tayangan ini adalah membaca bismillah. Ustadz hitung ya, kita sama-sama ya. Tidak usah keras-keras, biasa saja. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diulang lagi. Ada yang belum sempat atau masih ada yang suaranya pelan? Ustadz hitung. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Luar biasa. Antum luar biasa. Bacaannya bagus, bacaannya tartil, dan bacaannya benar. Nah, teman-teman, pembelajaran hari ini adalah kita latihan membaca bismillah dan dilanjutkan dengan membaca atau berdoa setiap kegiatan. Sebelumnya Ustadz Ari tanya dulu, teman-teman yang di rumah, angkat tangannya. Bila Ustadz suruh angkat tangan, maka angkat tangan terkait dengan apakah antum sudah melakukan atau sudah membaca bismillah. Pertanyaannya contohnya misalnya, apakah antum membaca bismillah sebelum mandi? Nah, angkat tangan yang setiap mandi atau setiap masuk kamar mandi dia membaca bismillah dan membaca doa. Masya Allah, semuanya angkat tangan. Antum luar biasa. Kita Ustadz Ari kasih tepuk jempol ya, kita sama-sama ya. Tepuk jempol. 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 Bagus. Sip. Semuanya sudah membaca bismillah. Kemudian ketika berpakaian, nah berpakaian pun tetap teman-teman selalu membaca bismillah. Wah, belum Ustadz suruh sudah angkat tangan duluan. Luar biasa. Hebat. Terus kemudian apakah ketika antum keluar rumah atau berangkat sekolah membaca bismillah? Wah, ada yang tangannya angkat 2, ada yang angkat tangan 1, luar biasa. Antum hebat. Semuanya baca bismillah. Kemudian kita juga membaca bismillah ketika belajar. Yang tadi kita sama-sama sebelum kita memulai membaca bismillah sebelum belajar. Jadi teman-teman selalu membaca bismillah ya ketika kita beraktivitas ataupun melakukan sesuatu. Makan, minum, kemudian bermain, atau kemudian lagi belajar, tetap membaca bismillah. Oke? Sip. Hebat berarti anak insan tama kalau selalu membaca bismillah. Nah, inilah tulisan bismillah yang antum sudah pahami dan sudah tahu. Tapi nanti teman-teman dicoba ya, di rumah antum belajar menuliskan bacaan
basmalah atau bismillah. Tidak apa-apa, belajar dibantu sama umi abinya. Jelek Ustadz, tuh nggak apa-apa, yang penting dicoba dulu. Belajar itu lebih baik. Nanti hasilnya bisa difotokan ke Ustadz ya, lewat WhatsApp. Difoto saja agar Ustadz tahu teman-teman sudah belajar menulis bismillah. Dituliskan Bang Ustadz sama umi abinya, boleh, tapi sebagai contoh. Habis itu antum sendiri yang menulis bacaan bismillah. Nih teman-teman, bacaan bismillah itu artinya adalah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu adalah setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita agar menghadirkan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan Allah juga mengirimkan malaikat untuk menjaga kita. Jadi itu teman-teman, setiap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, supaya kita disayang sama Allah, supaya kita dikasih sama Allah, dikasih kemudahan, dikasih kesehatan, dikasih yang lainnya banyak. Dan Allah sayang. Kalau sayang itu pasti dijaga sama Allah. Allah pasti akan jaga, Allah pasti akan turunkan malaikat untuk menjaga antum ketika beraktivitas. Nih bacaan bismillah teman-teman. Kemudian nih, selanjutnya adalah ketika kita ingin masuk kamar mandi maupun keluar kamar mandi. Ini ada gambarnya. Siapa yang sudah tahu doa mau masuk kamar mandi? Ya, hebat antum. Pasti udah diajarkan di TK ya. Di TK itu luar biasa, sudah diajarkan. Kita sama-sama ya. Kita belajar dan kita membacakan sama-sama doa masuk kamar mandi. Siap? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul. Nah, antum luar biasa. Sekarang langsung kita doa keluar kamar mandi. Tapi sebentar teman-teman. Siapa yang tahu ketika masuk kamar mandi kaki apa dulu yang harus dilangkahkan? Dua-duanya. Wah, lompat dong. Yang betul adalah kaki kiri didahulukan. Kaki kiri didahulukan, kemudian masuk kaki kiri dan keluar adalah kaki kanan. Itu yang betul. Jangan dua-duanya ya. Kalau dua-duanya nanti kalau lantainya licin kepleset. Oke. Nah, selanjutnya adalah doa keluar kamar mandi. Siapa yang tahu? Ya, sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Gufranakal hamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Betul, itu bacaan doa keluar kamar mandi. Nah, doa berpakaian. Selain baca bismillah, kita berdoa. Bagi yang hafal berdoa, doa pakaian. Bagi yang tidak hafal boleh membaca dengan bismillah saja. Ini lihat bacaan doanya, mudah-mudahan antum sudah hafal. Kemudian doa belajar. Nih, sama yang kita tadi Ustadz Ari bacakan sebelum pembelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Tuh, berdoa saja di dalam Islam diatur. Aktivitas kegiatan kita semua diatur oleh Allah dengan doa. Itu teman-teman. Ya, nanti saja menulisnya. Nanti bisa teman-teman melihat video ini, boleh diputar berulang-ulang agar teman-teman bisa melihat dan bisa untuk membaca doa belajar. Setelah belajar juga kita membaca doa. Ini doanya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Agar
apa yang kita lakukan tadi menuntut ilmu itu adalah menjadi kita bertambahnya pahala dan kita meminta ampun dan taubat kepada Allah supaya ilmu kita menempel dan paham tentang apa yang diajarkan. Itu teman-teman, nanti diajarkan oleh ustadz pembelajaran yang lainnya. Nah, kesimpulan hari ini teman-teman, bahwa aktivitas kita, coba lihat di gambar, ini ada makan, ini anak kecil, ini ikhwan, ada makan, ada gosok gigi, mandi, ada tidur, ada bermain, ada olahraga, ada menggambar, ada belajar. Semuanya Allah pengen banget antum selalu menyertakan bacaan bismillah di setiap kegiatan kita. Jadi teman-teman, Ustadz harapkan selalu membaca bismillah. Paham teman-teman? Nah, iya, betul. Misalnya mau bermain, mau belajar, selalu membaca bismillah. Dan kemudian tugas teman-teman nanti adalah Ustadz pengen banget direkamkan video antum semua membaca doa. Apapun misalnya, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau belajar, doa mau keluar rumah, doa mau berpakaian. Satu saja, pilih doa yang antum hafal, maka direkamkan, divideokan. Jangan lupa membaca bismillah di awalnya. Kemudian bisa dikirimkan ke Ustadz dengan video-videonya. Oke teman-teman, atau ke wali kelasnya masing-masing terkait dengan pembelajaran PABP. Kalau yang tidak bisa video, boleh direkam suara saja. Misalnya contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Ari Wibowo. Ana mau membacakan doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Seperti itu teman-teman ya. Boleh suaranya saja, boleh bagus lagi ada videonya. Itu tugas teman-teman untuk pembahasan hari ini adalah makna bismillah. Selesai sudah pembelajaran kita teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua, anak soli dan soliha Ustadz Ari. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini antum lebih tertarik, antum mudah paham, dan mudah-mudahan video ini menjadi contoh, menjadi cara kita agar paham dan mengerti tentang apa bacaan bismillah dan maknanya kita sebagai makhluknya Allah. Paham teman-teman? Terima kasih. Kita berjumpa lagi di pembelajaran PABP berikutnya dengan Ustadz Ari. Mudah-mudahan tetap semangat. Jangan lupa selalu taat kepada Umi Abi. Tidak boleh bikin Umi Abi nangis, sedih, dan antum selalu menjadi anak kebanggaan Umi dan Abi. Selalu menyenangkan Umi dan Abi di rumah. Oke teman-teman, sudah dulu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadikan Allah suka dengan pembelajaran kita. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mari kita berdoa setelah belajar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, ditonton ya videonya ya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, sampai bertemu lagi.